Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhlason SPDI. Saya mengajar di MI Salafiyah Shafiyah 2 Klinterjo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Mengampu mata pelajaran guru kelas MI sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2511110332. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Salafiyah Shafiyah 2. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah ada yang izin hari ini? Siapa? Anggi. Kenapa Anggi? Sebentar, saya absen dulu ya. Anggi. Oke. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pagi hari ini nanti kita bisa mendapatkan berkah, mendapatkan ilmu yang manfaat bagi kita semua. Amin. Oke. Seperti biasanya kita mulai dulu dengan Fatihah, terus dilanjut dengan Asmaul Husna. Al-Fatihah. Mari kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan semangat baru ya, dengan ilmu yang baru. Semoga pembelajaran hari ini bisa mendapatkan berkat dan manfaat bagi kita semua. Baik, sebelum materi kita mulai, saya ingin tanya dulu tentang materi kemarin yang sudah kita bahas, yaitu tentang listrik. Siapakah penemu listrik itu? Apa manfaat dari penemuan Michael Faraday? Manfaatnya untuk apa? Untuk peradaban dunia yang dulunya gelap menjadi terang. Oke, mampu mengubah peradaban dunia yang dulunya gelap menjadi terang. Seperti halnya dulu, pada saat nenek-nenek kita, kakek nenek kita dulu, pada saat belajar masih menggunakan lilin, damar dan lain. Tapi sekarang berkat penemuan Michael Faraday, listrik itu mengubah peradaban dunia. Bahkan semua alat-alat yang ada di rumah kita itu menggunakan listrik. Di sekolah juga sama, termasuk ini laptop, proyektor, ini semuanya menggunakan listrik. Oke.
Untuk mengawali pembelajaran kali ini, silakan dibuka bukunya tentang materi rangkaian listrik yang pagi ini akan kita bahas. Dibuka halaman 12. Halaman 12. Nah, sudah? Silakan dibaca sebentar tentang rangkaian listrik itu. Yuk, dibaca. Sudah selesai? Oke, kita simak video pembelajaran tentang rangkaian listrik di papan. Semuanya tolong diperhatikan. Adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, alat-alat. Oke, sebentar. Dari gambar ini ada dua jenis rangkaian listrik. Yang satu ini terbuka, ini saklar, ya. Yang satunya tertutup. Saklar ini jika terbuka, lampu ini tidak akan menyala. Tapi yang saklarnya tertutup, rangkaiannya tertutup, lampunya bisa Nyala. Kenapa bisa seperti itu? Karena rangkaian listrik terbuka tidak bisa menyalurkan listrik. Karena tidak bisa menyalurkan arus. Kenapa tidak bisa menyalurkan? Karena terbuka. Karena terbuka. Kalau yang ini, kenapa bisa? Karena bisa menyalurkan. Bisa menyalurkan arus listrik. Dari mana sumbernya? Baterai. Berarti baterai adalah sebagai sumber energi listrik. Oke, kita lanjut. Sebelum masuk ke rangkaian seri, di kelas ini itu ada jenis-jenis rangkaian listrik, ya, yang bisa kita amati. Contohnya, nih kipas angin. Kipas angin ini termasuk rangkaian seri. Terus, ini contoh lampu kelas. Saya coba nyalakan. Nah, ini termasuk seri apa paralel? Kenapa? Satu jalur. Kalau posisi lampu mati seperti ini, lampunya mati seperti ini, berarti rangkaiannya terbuka. Kalau menyala, oke, lanjut. Oke, sebentar, saya jelaskan. Kenapa rangkaian seri? Ini ciri-cirinya disusun secara berderet. Berderet itu berarti satu jalur. Dari lampu A, B, C disusun sejajar berderet, ya. Arus listriknya sama mengalirnya. Hambatan lebih besar, mengurangi biaya pemakaian. Kirinya, jika lampu A ini mati, maka otomatis lampu B sama lampu C mati. Kenapa? Karena arus listriknya itu sejajar atau berderet. Jadi satu jalur. Kalau rangkaian seri itu satu jalur, tidak memiliki cabang. Ya, jadi kalau A mati, otomatis arus listrik tidak bisa mengalir ke bagian setelahnya. Ya, kita lanjut. Oke, sudah. Dari video yang kita tampilkan tadi, setelah sampai menyimak dan membaca buku, sekarang saya akan memberikan latihan soal. Sebelum nanti kita ada soal soal kelompok, ya. Jadi saya akan memberikan dua bentuk soal, satu soal individu, yang kedua soal yang dikerjakan secara berkelompok, ya. Yang individu ini wajib sama kerjakan di buku tulisnya masing-masing. Buku tulisnya masing-masing, ya. Setelah mengerjakan soal individu, nanti mengerjakan secara berkelompok. Ini tugasnya, LKPD-nya sudah siap, ya. Jadi LKPD ini nanti kami bagikan secara berkelompok. Namun sebelum mengerjakan, saya sesuai tempat duduk kita bagi kelompoknya. Yang ini menjadi kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, ya. Tugas ini nanti sampean kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Sampean rundingkan dengan kelompoknya masing-masing. Jika nanti ada pertanyaan kebingungan, silakan ditanyakan. Nanti akan Pak Mulas bantu, ya. Di sini nanti tugasnya adalah membuat gambar rangkaian listrik dari apa yang sudah sampean lihat di video tadi, ya. Jadi membuat rangkaian listrik. Terus menyebutkan komponennya. Komponen listrik tadi apa? Tadi sudah dijelaskan di video sama ciri-cirinya. Paham? Ada yang tanyakan?
Oke, tidak ada. Saya bagi tugas kelompoknya dulu. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Sekarang mari kita latihan soal dulu untuk individu. Bukunya disiapkan semua. Langsung jawabannya ditulis di buku tulis. Sudah siap? Siap. Ayo. Soal yang pertama. Nah, mari kita menjadi soal bersama-sama. Yang berikut ini memiliki gambar dari suatu rangkaian listrik. Kira-kira rangkaian listrik apakah yang ada pada gambar? Coba. Rangkaian listrik apa yang ada pada gambar itu? Itu pertama. Sudah? Sudah. Oke. Selesai. Sekarang ganti tugas kelompok. Sekarang ganti tugas kelompok. LKPD yang sudah saya bagi tadi silakan dikerjakan dan nanti harus dipresentasikan sama harus ditampilkan di layar cara membuat kit sederhana atau mensimulasikan membuat rangkaian listrik sebelum sampean membuat rangkaian listrik nyata. Jadi tugas ini nanti sampean kan membuat rangkaian listrik, membuat gambar rangkaian listrik di sini ya. Gambar rangkaian listrik ini nanti sampean simulasikan di sini nanti. Nah ini nanti untuk membuat rangkaian listrik secara online untuk simulasi. Jadi uji coba sebelum sampean membuat rangkaian listrik secara nyata. Oke ya. Jadi silakan dikerjakan terlebih dahulu. Rundingan dengan kelompoknya. Ini tak gambar. Ini gambar. Ikut gambar besar. Ikut gambar besar. Pertanyaan. Ikut gambar besar. Dua saja boleh, karena semakin banyak lampu maka baterainya itu juga harus semakin banyak. Kalau baterainya cuma 1, pakai 2 lampu saja. Ada pertanyaan lagi? Lampu ini kan Ya, rangkaian listrik apa yang ada pada gambar itu? Itu pertama. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang ganti tugas kelompok. LKPD yang sudah saya bagi tadi silakan dikerjakan dan nanti harus dipresentasikan sama harus ditampilkan di layar cara membuat kit sederhana atau mensimulasikan membuat rangkaian listrik sebelum sampean membuat rangkaian listrik nyata. Jadi tugas ini nanti sampean kan membuat rangkaian listrik, membuat gambar rangkaian listrik di sini ya. Gambar rangkaian listrik ini nanti sampean simulasikan di sini nanti. Nah ini nanti untuk membuat rangkaian listrik secara online untuk simulasi. Jadi uji coba sebelum sampean membuat rangkaian listrik secara nyata. Oke ya. Jadi silakan dikerjakan terlebih dahulu. Rundingan dengan kelompoknya. Sekarang yang mau mempresentasikan selanjutnya siapa? Yang berani? Ini dulu. Ini dulu gantian. Setelah ini kelompok 2. Oke, ayo siapa yang mewakili? Zidan. Oke. Oke, sebentar. Rangkaian ini dari video yang sudah kita bahas tadi, yang sudah sampean lihat, rangkaian ini masih terbuka apa tertutup? Terbuka. Sebentar. Jika ini nanti rangkaian ini tertutup dan ada arus listrik yang mengaliri, maka lampu ini nanti akan bisa menyala. Kalau lampu bisa menyala berarti rangkaiannya benar. Kalau ada rangkaian yang salah, akan terjadi konsleting. Ya, akan terjadi konsleting dan akan terbakar. Sekarang kita lihat apakah rangkaian yang dibuat kelompok 3 ini berhasil atau tidak. Ayo coba Zidan. Arus listrik mengalir dan lampu menyala, berarti berhasil. Kasih tepuk tangan. Sekarang
pelajaran sudah berakhir. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya masing-masing. Tadi yang kelompok 1 rangkaian listrik campuran, yang kelompok 2 rangkaian listrik paralel, yang kelompok 3 sama juga rangkaian listrik kelompok 4 ya, yang kelompok 4 rangkaian listrik paralel. Semuanya presentasinya sangat bagus dan hasil kerjanya sampai berarti sudah paham materi ini. Sekarang sebelum pelajaran ini kita tutup, kita coba mengulang ya, materi tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik tadi dibagi menjadi berapa? 3 apa saja? Paralel, seri, dan campuran. Oke, ada berapa komponen dari rangkaian listrik yang tadi sudah dilihat di video? Apa saja? Baterai, kabel, lampu, dan saklar. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita baca hamdalah bersama-sama dengan harapan semoga kita pulang nanti ilmu yang kita pelajari pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi sama nanti kalau kepingin membuat rangkaian listrik mungkin untuk nyambung kabel di rumah sama sudah bisa. Caranya bagaimana? Sebelum membuat nyata pakai ini dulu ya, biar nanti tidak terjadi konsleting. Ini nanti saya kirim di grup kelas ya, biar bisa dipahami. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.